kalau punya mau memang iya enggak ya enggak, cuman ya nggak tahu lah gimana sampai jadi rame begini. Gue juga di luar ekspektasi gue kan, maksudnya karena gue emang nggak berharap rame. Enggak, tapi emang ada masalah yang memang nggak bisa Mas Galvin selesain atau memang udah patah semangat gitu? Itu juga yang saya pengen tahu. Dua-duanya. Waduh, Gitu sih. setidaknya kan mata ini anugerah. Yang kasih itu yang mata. Kita nggak bisa main jual-jual aja gitu. Gue juga baru tahu tuh dari beberapa teman juga kan yang ngomong gitu. Dan ya baik lagi sih kalau seandainya gitu ya, seandainya di kacamata hukum Indonesia ini mengizinkan atau ada jalurnya buat lakukan itu sih, jangan mata, ginjal gue jual kalau gue sih gitu. Gue kan gue ini bukan ya kan yang ada di diri gue ini gitu loh ya, bukan. Tapi setidaknya kan Mas Kevin harus berusaha mulai sesuatu gitu. Jangan sampai kita harus menjual apa yang Tuhan kasih gitu. Yang memang kita mau beli juga susah Mas. Itu yang memang saya datang pengen apa ya, sedikit berbagi pengalaman juga gitu Mas. Saya juga dulu pernah jatuh terpuruk, tapi ya alhamdulillah sekarang Tuhan kasih saya jalan. Dan ya ada baiknya juga saya sebagai musisi dan Mas Gaffi sebagai musisi, kita coba Iya sih. Ya sih, kalau gue kompleks, gue pikirin tuh semua dari keluarga, anak gue, nyokap, karir gue yang stuck, karir gue stuck, kerja susah nyari kerja gitu ya bro. Bukan gue nggak melakukan apa-apa, sebenarnya ada yang lagi gue lakukan. Bahkan bisa gue katakan yang di gue kerjain sebenarnya lumayan banyak, cuman semua kan masih pada proses ya gitu loh, masih pada dalam on progress. Jadi gue nggak mau berandai-andai, karena gue belajar dari pengalaman gue yang udah. Gue sebelumnya kan memang sangat, orangnya tuh sangat terlalu berharap tadinya, sampai pada dimana titik gue akhirnya belajar untuk bisa melepas kemelekatan berharap itu. Sekarang jadi gue serahin ke Imapa saja nih. Tapi kan baik lagi namanya keimanan seseorang itu kan naik turun ya. Walaupun gue tuh sebenarnya orangnya tenang-tenang aja, maksudnya teman-teman gue pun kalau ngeliat gue tuh orangnya yang energi, yang bahkan nggak orang tuh nggak kelihatan kalau ngeliat gue tuh di luar. Gue tuh susah nggak kelihatan, gue tuh bisa menutupin itu. Cuma kan ada fase manusia pasti drop lah ya gitu. Dan gue memang pada saat gue bikin posting dan hari ini pun gitu, kalau dipikir ini jalan gue mau di gimana ini, mau apa, gue udah sampai gue capek mikir, nggak tahu deh, udah gue lepasin aja deh gue sekarang gitu, udah gitu. Dan ya itu barangkali karena gue mentok gitu sih bahasanya, sampai timbullah statement gue jual mata itu ya karena nggak ada pilihan lain buat gue. Apa yang harus gue lakukan lagi daripada gue istilahnya ya negatif lah gitu ya. Maksudnya ya nyolong lah gitu kan, gue nggak sampai kayak gitu orangnya, gue nggak ada turunan gitu juga gitu kan. ya mungkin Ya menjalankan suatu usaha pasti ngeliatnya yang real kan. ya Betul, pasti ya. Maksudnya, Saya kenapa waktu gua zaman itu tuh saya mau tutup nih, misalnya tutup sehari gitu, wah anak-anak kecil yang ngantri kayak ngantri Ini, dokter. iya banyak banget. Buka bunda. Kitanya kadang-kadang kan Saya bilang, gue mau nyablak dikit kadang-kadang kita udah keadaannya gini lah, tau lah bro, lengket kan, ya kan, aku ganti celana juga bisa kadang gitu loh. Cuman ya waktu itu memang ya gimana, orang nyokap tiarap, dan gua tuh waktu itu kan memang sengaja gue bikin usaha itu buat nyokap. oke.
karena gue ojol kan gitu. Pikir gue udah Dapat uang kaget tuh cerita. iya udah dapat uang kaget dah. Karena itu masih jualan sebenarnya. Jualan tuh Masih satu hari jualan. pernah tuh saya jualan satu hari sepi banget. Aduh dalam hati saya ini kenapa sepi banget. Biasanya kalau jam 2 tuh saya udah dapat sekitar 120.000, 130.000. Ini nggak ada yang beli. Tiba-tiba tim uang kaget datang. Selamat siang Budak Mar. Puasa orangnya sepi itu. Kalau puasa sepi. Ini rumah Budak Mar. Saya tuh sampai nggak bisa ngomong ah. Uang kaget. Adiknya dia tuh masih di Indonesia waktu itu. Saya lari kan ke dalam. Ada uang kaget tuh dulu, ada uang kaget gitu. Apa nggak mau dimodalin ya? Udah GR duluan kan saya waktu itu. Ayo mama, ayo tuh keluar berdua keluar. Gue nggak tahu tuh mas. Dia lagi ojol. Gue lagi narik. Gue lagi Akhirnya narik. terus orang ojol, orang dari tim kaget, uang kaget tuh bilang, iya tante ini tante dapat uang kaget, tapi 13 juta ini harus dihabisin 30 menit. Saya bilang sama adik saya, sama adiknya dia nih yang laki, kamu aja yang lari ya. Mama nggak bisa, soalnya kan memang jantung saya lagi masalah banget, belum pasang ring waktu itu. Kan mama nggak bener lari. Kata adiknya dia gampang banget ngomongnya. Ya kan nggak tahu mah yang mau dibelanjain apa. Nggak cerita, nyokap nih yang jalan, udah selesai acara, nyokap masuk ke ICU langsung. Setelah itu Saya belanja bisa, ICU malamnya masuk ICU saya. Wah saya nggak bisa napas banget. begap-begap dia. Dan gue soalnya gue lagi narik waktu itu bro. Dan banyak juga teman-teman netizen nih kok bukan dari teman gue juga bilang kenapa lu nggak narik? Gue bilang gue sebenarnya males ngomong gue. Lu tahu kalau gue setahun ini nggak ada motor. Kok Gue ditarik nggak ada motor motor. siapa yang Yang mau ditarik? gue bawa motor siapa? Lu mau minjemin gue gitu kan? Gitu bro, makanya gue tuh maksudnya gue nggak muluk-muluk orangnya. Gue tuh nggak muluk-muluk dalam hati. Kayak kemarin gue coba, bukan kemarin ini ya, 2 minggu yang lalu gue punya teman namanya Bang Miftah, gue sebutnya namanya. Dia ada ya, maksudnya dia tuh supir, teman gue supir bareng lah dulu. Nyupir bareng, suka ngopi bareng gitu ya, kita di basement gitu ngopi berdua ya, selain supir gimana gitu. Bilang bang, lu nggak ada inian bang, lowongan supir? Ada Win, gaji UMR Jakarta. Wah, gue senang banget nih. Bener bang, iya bener gua. Lu besok Sabtu ke rumah gua dulu aja sini, kita ngopi, kita ngomongin. Nanti Senin lu ke kantor. Yang bener lu, iya gua senang banget tuh. Ternyata suruh bawa ijazah SMA. Ya, gua nyerah. Minimal Ada jadi gua. SMA. Iya. Abang, Kan gua. Ya, kita nggak mau support, kita nggak ini, kita juga pengen ibu Iya. dia kan bisa ada satu kegiatan dan selain dia pada penghasilan gitu, biar nggak ini. Dan kan dari situ ya mulai hilang namanya rasa kecewa. Jangan sampai jual mata mas. Aduh. Iya iya. Dan gua, selalu gua gini bro. Jujur aja ini gua ngomong apa adanya ya. Utang gua tuh udah banyak. Kalau gua minjem lagi, ya kan nambah banyak aja utang gua. Yang ini aja gua nggak kebayar kan gitu ya bro. Udah lama. Akhirnya nyusahin gua gitulah. Jangan minjem lagi. Yang udah ada datang ke ibu, ya kan ibu coba kita datang kan, kita pengen tahu keadaan dan itu dari kita pengen kasih apa yang memang bermanfaat lagi. Kita nggak pengen janji ini jadi, tapi ya kita pengen ibu maju, ibu bertahan, dan itu tadi ya pelan-pelan nanti yang utang-utang insya Allah mungkin bisa dilunasi. Yang penting kita niat gitu loh. Bener. kalau Ya, untuk thank you. Bang Kevin gimana? Kalau Bang Kevin masih berkarya nih, mungkin bisa jadi mungkin next bisa apa? Ya boleh. Kalau produserin kah atau mungkin collab apa? Boleh. Apa gimana mungkin? Boleh. Ya, Kali saya- ini boleh ya, maksudnya. Aku tadi setuju juga sama satu aliran. IDM. Ya, Apa sih tadi bilang? musik ide. Oh oke. Musik ide tuh kayak gini nih. Oke. Mungkin nggak sih Bang? Mungkin kerja sama Mungkin bareng. sih. Gue juga Atau dulu tuh. mungkin maksud Jatuh cinta padamu, sungguh sayang ini untukmu, ingin ku sapa dirimu, hey, kenalan denganmu, boy, rasanya kok malu. BDM itu ya bro? Hah? Itu kayak Bang gitu kan di Kevin model mungkin ya? yang main gitu. Ini nggak bisa main alat musik ya? Bisa aja tuh. Nyanyi. Oh drummer bro? Waduh, Waduh, drummer. ngeri. Atau mungkin beli lagu Bang Kelvin.
Iya boleh. Pokoknya intinya Bang Kelvin jangan pernah patah semangat. Coba berkarya. Kita pengen lihat lagunya. Kita coba produser deh. Oke? Mau produserin Kak Kelvin? Hah? Mau produserin? Boleh. Serius Bang? Yang penting gini, apapun akan saya lakukan. Yang penting terus semangat. Jangan sampai patah gitu. Karena kalau kita udah patah semangat itu kita udah terbahan di bawah, nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kita masih berdiri ya, mudah-mudahan Tuhan kasih jalan. Amin. Jadi bantuannya untuk membuka usaha lagi nih bang. Ya, nanti saya support deh kalau memang usaha yang seperti tadi ibu bilang ya, memang udah pernah berjalan, terus stuck gara-gara ibu sakit, ya itu kan maksudnya sayang gitu. Ya jadi saya di sini pengen itu tadi, pengen lihat ibu jalan lagi. Kalau boleh tahu mungkin berapa sih bang abang mau ngasih modal gitu buat bang Kelvin sama ibunya membuka usaha lagi gitu. 3,5 juta sesuai tadi ya, dulu Mas Kelvin bilang. Mudah-mudahan ya ini berkah. Ya, kan? Amin. Makasih bro. Ya apa ya, gue jujur gue nggak berharap apa-apa. Maksudnya kan kemarin juga teman-teman wartawan nanya besok gimana mas? Maksudnya ke depannya harapannya. Gue udah nggak ada ya ambisi itu nggak sih gue. Udahlah gimana Tuhan aja dah. Nggak dibawa kemana kayak udah gue ngalir aja. Begitu bro. Ya mungkin itu tujuan saya datang sekarang. Bisa jadi. Bang Kelvin. Amin. Makasih banyak. Semoga berkahnya kembali ke Mas Bro. Ya. Bang Kelvin mungkin Bang Kelvin orang pertama kali datang mungkin memberikan bagus kalau casting ke Alamata gitu. Tiba-tiba Tuhan kasih mendatangkan orang yang membantu ke sini, mungkin Itu. tanggapannya seperti apa? Saya sih nggak bisa ngomong ya. Saya sih terima kasih ya. Semoga Tuhan memberi berkat, kesehatan, diberikan panjang umur ya. Amin. Karena keadaan saya tuh sebagai ibu kandungnya tuh saya merasa berat ya. Bukan apa ya mas. Saya tuh sakitnya juga. Kelvin tuh pusing juga mungkin karena sekarang ini kan BPJS tuh nggak kayak dulu ya. Jadi kalau kita mau ke poli jantung, kan 3 bulan baru bisa ke poli yang lain. Sedangkan obat-obatan saya itu kan nggak tercover semua sama BPJS gitu loh permasalahannya. Jadi kalau saya lagi kumatnya jantungnya, tapi saya lagi ada di poli penyakit dalam, saya kan nggak bisa ke poli jantung gitu loh. Jadi dia sering tuh kalau malam udah dimantar pakai cara gua. Kadang-kadang mikir pakai cara dia, caranya apa ya? Saya nggak tahu kalau pakai cara dia mau jual apa gitu loh. Sampai saya bilang gini, Kel, lu tuh gila. Saya gituin, sampai saya kan namanya ibu kan, jangan pakai jual mata, mama masih bisa nahan kok. Sampai jujur nih, sampai hari pertama, hari kedua yang dibikin statement itu saya jantungnya kayaknya kumat itu. Sampai saya nggak pernah cengeng aja sampai gini, aduh Kel, mama kayaknya mau mati nih. Dia gini, jangan mah, saya udah tuang-tuangnya kayak putih ya kan, minum obat jantung yang ada. Terus saya masih kayak nggak bisa narik nafas gitu, orang namanya ibu kan. Udah gitu ditambah statement di YouTube gitu kan, masih ada yang nggak nyaman banget gitu. Yang saya dengar gitu, pemales, ada kaki ada tangan. Loh, saya juga tahu anak saya ada kaki ada tangan. Kalian tahu nggak usaha anak saya kayak apa? Mungkin kalau anak lain posisinya di Kelvin udah bunuh diri kali. Jadi dengan narkoba, nipu. Apa dagang yang Asli. obat-obatan terlarang ya Jamin, kan? karena circle gue sebenarnya dekat dengan begituan, tapi gue nggak pernah ngelek. Iya. Boleh cek nih, gue ngomongin dengan kamera, cek kalau ada. Tapi kalau nggak ada kasih gue duit ya. Taruhan kita. Kaget nggak sih tiba-tiba Tuhan datangkan orang baik? Kaget gue sih, jantungnya ya kencang nih. Jantung saya. Karena gue sama. nggak cerita apa-apa, gue bilang step by step. Mak, ikutin aja mak, ini mah pasti garis tangan Tuhan nih yang bantu. Kayak tadi aja kita masih jalan-jalan nih. Tadi kita berdua masih jalan-jalan kan, Kel? Jalan di motor, terus kita lewat rumah yang bagus-bagus kan. Kevin emang kayak kalau dibilang tuh kayak gimana ya anak ini? Yang gila. Terus saya ngadepin dia. Tapi kita jalan-jalan lagi mah, jalan-jalan saya lagi meluk Gua dia. juga gitu, Gitu. Dia bro. gini mah tuh, rumahnya bagus banget kan mah. Gitu. Saya tahu dia hibur gitu kan. Mama jangan sampai mama nggak ada dulu mah, kata dia. Mama tuh harus ini dulu mah, harus lihat Kevin berhasil dulu. Nanti kita tinggal di rumah itu kayak gitu lagi tuh mama mau kan. Memang katanya. impian gua tuh bro, kan adik gua banyak, walaupun adik gua udah pada kerja, udah pada mandiri,
mereka mah udah hebat lah, bahkan sekarang posisi lebih hebat mereka daripada gue. Mereka bantu sih, adik-adiknya bantu. Gitu. Cuman kan adiknya dia yang kecil kan punya anak kecil juga ya kan. Terus dia harus bayar kontrakan juga, harus beli susu, Maksudnya ya kan semuanya biaya. dalam arti mereka hebat dalam porsi menurut sudut pandangnya mereka. Kalau menurut gua tuh pengen kayak dua pilar di keluarga gua gitu loh, bro. Iya. Apa bokap dan kakek gue ini gitu. Gue pengen ngerangkul mereka gitu loh. Itu Udah sebenarnya kita jadi satu aja. Dia tuh gitu cita-citanya sebenarnya bagus ambisi gitu. besar gue tuh itu, memang mimpi gue tuh besar. Jadi kalau keluarga tuh apa temen-temen gitu pasti ngomongnya gila, tapi kalau ibaratnya ketemu sama ini katakanlah investor misalnya atau apa, gue bisa tuh ngerincin step by step, dari mana nih arahnya nih, dapetinnya mana, ya gue bisa detailin gitu loh. Jadi bukan ngomong ngawur gitu loh. Kalau ngomong ngawur kan kalau kita nggak punya tata caranya ya gitu loh. Gue ada caranya gitu loh kan, maksudnya cara untuk menurut gue kayaknya bisa deh begini nih. Iya. Kayaknya dia bisa. Cuma baik lagi kan bro, semuanya tuh begini lagi nih. Mentoknya gue sini lagi, jadi gue akhirnya apa lagi dah. Gitu akhirnya. Bang, ada mungkin yang ingin disampaikan terakhir nih. Mungkin Bang Kelvin nggak hanya membantu Mama, yang nggak membantu Bang Kelvin tapi juga ikut membantu Mama. Ada mungkin yang ingin disampaikan. Mungkin ke Bang Irsa atau mungkin ke siapapun yang Apa ya gue? hari ini apa ya keberkahan. Kalau menurut sekali lagi gue makasih banyak bro ya. Gue nggak bisa ngucap, nggak bisa justru terang ya, nggak bisa berkata-kata apa yang gue omongin. Gue speechless aja gitu loh. Tapi gue satu hal ketika lu bicara itu, gue langsung inget bokap, karena gue yakin ini pasti hukum tabur tuainya almarhum bokap gue, karena bokap gue tuh orangnya suka nolong gitu loh. Makanya mungkin kebaikan beliau itu akhirnya sampai ada orang-orang seperti lu datang juga gitu, yang bahkan gue nggak kenal sebelumnya gitu kan. Kadang-kadang gue malu bro, maksudnya aduh bokap lagi ya. Intinya jangan pernah Gitu. makasih sama Tuhan juga, makasih sama yang maha kuasa. Kedatangan saya cuma pengen lihat Mas Gavin nggak putus asa, udah itu aja. Ya, Ingin aja. saya nggak pengen dianggap baik, tapi saya pengen lihat ibu sama Gavin nggak putus harapan, udah itu aja. Itu niat saya. Amin. Masih banyak. Baik. Kalau masih mau ngobrol lanjut.